Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zainul, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Kabarnya kurang begitu baik. Kurang begitu baik. Nanti bisa cek di rumah sakit UMM situ ya Pak ya? Iya. Apa penyebabnya? Penyebabnya tambah hari tambah ganteng. Oh gitu, berarti faktor psikologis. Iya. Cocok nih dengan tema kita hari ini nih. Pak Salis, Pak Zainul, hari ini kita akan membahas tentang kode etik. Mahasiswa, Assalamualaikum, mahasiswa semester 1 ya Pak Salis ya? Semester 1. Jadi materi kita hari ini kode etik untuk mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Selamat datang mahasiswa, selamat bergabung di kampus putih. Semuanya selamat datang, selamat menikmati semua yang kita akan sajikan selama kurang lebih 8 semester Anda ada di sini, maksimal 14 semester. Kalau bisa 7 semester. Kalau bisa 7 semester saja. Oke. Jangan kerasan-kerasan. Jangan terlalu kerasan katanya Pak Dekan, Bapak Salis Yuniardi PhD. Kode etik kita yang akan bahas hari ini adalah tentang prinsip-prinsip umum, Pak Zainul dan Pak Salis. Ada beberapa prinsip umum di dalam kode etik yang digunakan oleh hampir semua profesi. Misalnya kedokteran juga memiliki prinsip-prinsip umumnya dalam kode etik. Teman-teman yang di keperawatan juga memiliki prinsip-prinsip umum dalam kode etiknya. Demikian juga dengan kita yang ada di psikologi. Baik nantinya kita sebagai psikolog, ilmuwan psikologi, praktisi-praktisi psikologi dalam berbagai bidang. Prinsip-prinsip umum yang kita gunakan ini mengacu kepada APA, American Psychological Association. Jadi dalam kode etik kita pun mahasiswa mohon untuk sudah memiliki kode etik ya Pak ya, buku kode etik yang bisa di-download dari HIMSI, dari websitenya HIMSI, dan itu free, bisa di-download sendiri, yang nanti bisa dibaca. Kemudian di dalam prinsip-prinsip umumnya itu ada di bab 1. Nah, kita profesi psikologi, ilmuwan psikologi memiliki kode etik yang mengacu dari APA itu. Sebenarnya Pak Salis, apa sih yang penting ya, kenapa kita harus punya dan mengikuti prinsip-prinsip umum dalam kode etik itu? Jadi kalau kode etik sendiri penting ya, karena begini, bahasa sederhananya kan kode etik itu mengatur apa yang morally wrong. Ya, apa yang menurut kesepakatan kita secara moralitas itu benar dan salah. Ya. Ini tidak berbicara tentang hukum, karena hukum itu sudah pasti etik, tapi etik itu belum tentu hukum. Karena apa yang dikatakan salah belum tentu kemudian kita masuk kepada ranah hukum. Pelanggaran hukum Karena kalau berbicara hukum nanti kaitannya panjang dengan pembuatan undang-undang dan sebagainya ya. Namun semua profesi itu memang selalu memiliki ketentuan-ketentuan apa yang secara moral benar dan salah. Tujuannya ya mengatur agar pertama profesi itu sendiri terjaga kehormatannya, bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tata nilai, dan yang kedua terpenting lagi adalah klien ataupun kemanusiaan itu sendiri ya, subjek dari pekerjaan psikologi itu sendiri, contohnya tadi klien, itu terlindungi. Ya. Jadi prinsip-prinsip umum itu mengatur hal-hal yang sifatnya mendasar, bagaimana agar psikologi itu sebagai keilmuan terjaga, kemudian psikolog ataupun ilmuwan psikologi sebagai orangnya itu bisa dapat bertanggung jawab, dan terpenting sekali lagi agar yang menjadi objek dari psikologi atau pengguna psikologi itu terlindungi. Jadi sebenarnya tujuan dari kenapa kita harus patuh terhadap kode etik dan prinsip-prinsip umumnya itu sebenarnya untuk melindungi baik itu psikolognya, baik itu praktisi psikolognya, kliennya maupun subjek-subjek penelitian nanti mungkin yang akan menjadi
subjek kita dalam sehingga semuanya menjadi lebih sejahtera secara psikologis dan lebih aman, begitu ya Pak Zainul. Pak Zainul punya pengalaman nggak terkait dengan kode etik, pelanggaran mungkin atau apa begitu? Jadi terkait dengan pengalaman ini memang banyak kita temukan ya, khususnya pertama pengalaman yang positif dulu. Gitu ya. Jadi kalau pengalaman yang positif, otomatis kalau kita melakukan praktek psikologi itu tentunya harus mengacu pada prinsip-prinsip kode etik itu tadi. Salah satunya harus jujur, gitu ya. Harus sesuai dengan hasil apa adanya, melaporkan, ya. Tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh-contoh yang negatif itu misalkan kita melakukan praktek psikologi gitu ya, ternyata ada intervensi dari pihak ketiga. Contoh misalkan minta hasilnya ini di bagus-baguskan gitu ya, padahal sebenarnya itu bukan gitu ya. Dan itu kalau kita mengikuti daripada pihak ketiga itu, nah itu melanggar kode etik. Itu yang jadi contoh negatifnya, misalnya kita diminta rekomendasinya dirubah. Misalnya yang tadinya harusnya tidak diterima begitu kalau itu seleksi, kemudian minta untuk diterima dengan dijanjikan macam-macam ya Pak. Sepertinya seru mendapat godaan-godaan semacam itu. Gitu Pak Salis. Bisa menjaga kode etik. Gitu, berarti memang kode etik ini perlu kita pahami dulu, kemudian kita terapkan. Begitu juga dalam setiap kegiatan yang menyangkut keprofesian psikologi kita. Kita mengenal ada 5 prinsip umum di dalam kode etik kita mengacu di APA, dan itu juga sesuai dan masuk di dalam kode etik psikologi Indonesia. Yang pertama adalah prinsip tentang beneficent dan non-maleficent, kemudian ada prinsip fidelity dan responsibility, kemudian ada prinsip terkait integrity, kemudian justice, dan yang kelima adalah terkait respect for people's and human people's right and dignity. Jadi 5 hal itu yang menjadi prinsip umum yang kita gunakan juga di dalam profesi psikologi kita. Perlu kita bahas lebih lanjut sepertinya Pak Salis terkait dengan prinsip beneficent dan non-maleficent ini. Ini kan bicara tentang memberi manfaat sebesar-besarnya. Ya, jadi kerja psikologi tidak merugikan orang lain. Harus tujuan utamanya adalah memberi manfaat dan jangan sampai malah merugikan orang lain. Contoh sederhananya saja begini. Ya, kita melakukan suatu penelitian. Ya. Kemudian di situ kita misalnya mengadakan eksperimen, ya. Apakah benar orang itu ketika sendirian bisa mengalami depresi, misalnya. Kemudian di situ kita ngambil subjek kita, tidak kita beritahu misalnya tentang tujuan penelitian dan sebagainya. Kemudian yang penting kita tempatkan dalam satu kamar, kita penuhi kebutuhannya, sesuai dengan tapi dia kita biarkan sendiri berhari-hari terus. Ya akhirnya kita bisa membuktikan bahwa akhirnya depresi orang itu meskipun secara biologis terpenuhi ya artinya. Cuma apakah itu kemudian tidak merugikan dari si subjeknya sendiri? Apalagi dia dari awal tidak tahu bahwa dia akan diarahkan ke sana, tujuan penelitiannya ke sana. Nah, hal-hal seperti ini yang kita hindari, dan itu diatur dalam kode etik psikologi itu tadi, bahwa seluruh kegiatan kita itu harus tujuan terpentingnya adalah memberi kesejahteraan dan jangan sampai merugikan orang, klien atau pengguna layanan psikologi. Misalnya kita sering nanti kan adik-adik misalnya kuliah S2 mengambil magister profesi, amin, kita doakan ya, kemudian jadi psikolog misalnya ya. Mahasiswa baru. Semangat. Terus karena butuh untuk ambil data, klien diberi alat tes banyak, beragam, dites mulai dari pagi sampai asar.
Ya mulai jam asar. Biasanya kan anak mahasiswa profesi yang baru yang nggak paham kan seperti itu. Karena dia berpikir kalau dia dapat data banyak, itu nilainya akan bagus. Tapi kita mempertimbangkan nggak kesejahteraannya klien sendiri seperti apa, capek atau tidak, dan kemudian apakah semua alat tes itu memang relevan nggak, diperlukan atau tidak, diperlukan atau tidak. Nah itu contohnya. Jadi di sini ini kan nggak mungkin bisa diatur dalam hukum pidana, tapi di sini kita berbicara bahkan yang lebih esensial daripada hukum, yaitu apa? Kode etik. Karena di situ kita berbicara, oh ini secara moral salah. Itu contohnya. Jadi ada yang harus kita terapkan bahwa ketika kita memerlukan data atau kita diperlukan secara profesional oleh klien kita, maka kita tetap harus memperhitungkan apakah nanti dari sisi waktu, kemudian ruangan, kemudian perlakuan, misalnya kita tidak memberitahu bahwa ini bertujuan untuk mengetahui stres bila tidak dibuka akses kepada sosialnya. Jadi memang dia sengaja ditempatkan di satu ruangan, itu tidak kita beritahu. Atau ketika kita mendapatkan klien yang membutuhkan layanan psikologi kita, entah itu berkaitan dengan seleksi, entah itu berkaitan dengan terapi-terapi klinis, kita mematok harga dalam tanda petik yang terlalu tinggi misalnya, karena kita tahu ini akan sangat bermanfaat untuk klien, tapi kemudian kita mengambil manfaat yang lebih di luar itu, begitu ya Pak Zainul. Jadi memang tidak ada aturan secara hukum bahwa itu kemahalan atau kemurahan, memang tidak diatur di ranah hukum itu, tapi ini menggunakan prinsip beneficence dan non maleficence. Jangan sampai kita merugikan klien kita secara psikologis terutama, begitu ya Pak? Termasuk merugikan kita sendiri. Termasuk merugikan kita sendiri sebagai misalnya gini, psikolog ataupun misalnya kita mau ambil data, kita tahu kondisi yang akan kita ambil data ini, misalnya mohon maaf ya, mungkin masih dalam kondisi gaduh gelisah. Nanti kan belajar psikopatologi kan, gaduh gelisah, catat ya istilah baru. Psikotik, gaduh gelisah, artinya atau mungkin dia ada indikasi-indikasi memang kecenderungan kekerasan seksual. Nah, kita mungkin ini mahasiswi atau apa ngambil data ke sana, nekat untuk ngambil data, tujuannya ya tadi biar ambil data kan keren ini, atau dapat banyak data kan, tapi kalau membahayakan diri sendiri juga nggak boleh. Betul. Karena itu secara etik berarti kita tidak mensejahterakan diri kita sendiri. Jadi seperti prinsip pertolongan pertama ya Pak, sebelum kita menolong orang lain, kita harus amankan dulu diri kita. Termasuk di dalam satu prinsip kita yang beneficence dan non maleficence. Gitu ya Pak Salis. Tapi kalau berbuka puasa nggak harus demikian. Tidak harus demikian. Boleh saja kita berikan buka kita ke orang lain. Terima kasih. Ini berbicara hal yang lain ya. Kamis soalnya. Bapak dekan kita ini memang penuh. Pertamanya Kamis ini puasa. Baik, begitu jelas pemaparan tentang apa itu beneficence dan non maleficence. Artinya, memang kita sebagai psikolog, ilmuwan psikologi maupun apa namanya Pak, asisten mungkin nantinya asisten psikologi, asisten laboratorium psikologi, itu tidak boleh menghilangkan unsur yang bermanfaat ini. Kadang-kadang kita justru mengambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri. Karena tadi meskipun kita harus mengamankan diri kita sendiri, tapi prinsipnya tidak demikian. Jadi tetap ada batasan-batasan dari sisi kemanfaatan itu, dari sisi bagaimana kita bisa mensejahterakan klien atau pengguna jasa layanan psikologi, dan bagaimana kita sendiri sebagai orang yang memberi jasa juga mendapatkan manfaatnya, tapi tidak secara berlebihan. Ada yang ditambahkan Pak Zainul? Jadi memang prinsipnya itu kan harus saling menguntungkan, gitu ya, harus saling bermanfaat. Gitu. Jadi tidak boleh terus salah satu menjadi sesuatu yang itu dirugikan atau disalahkan di akhirnya begitu. Saya kira itu saja. Jadi
di posisi yang sama lah dalam hal mengambil manfaat ini. Dan ini berkaitan Pak dengan prinsip yang berikutnya, yaitu fidelity dan responsibility, di mana dalam keterkaitan bahwa kita harus bisa memberi manfaat kepada klien kita, kita juga harus percaya, saling percaya antara klien dengan yang memberi jasa, atau kita sebagai psikolog atau kita sebagai peneliti. Jadi kita harus saling percaya kepada mereka bahwa data yang mereka berikan itu benar, dan mereka juga harus percaya kepada kita bahwa kita meminta data kepada mereka itu untuk digunakan hal-hal yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bertanggung jawab atas kebenaran data-data itu, kemudian atas laporan yang kita berikan, dan kita harus bertanggung jawab. Dan ini berkaitan Pak ya dengan prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang kedua tentang fidelity dan responsibility ini memang punya keterkaitan erat dengan prinsip yang pertama. Pernah punya pengalaman mungkin terkait dengan rasa saling percaya dan bertanggung jawab ini? Misal begini ya, kita nggak usah profesi psikolog ya, tapi nanti kan teman-teman mahasiswa kan mungkin saja menjalani menjadi trainer. Yang marak itu misalkan outbound. Outbound, betul. Kemudian kita bukan James Bond ya Pak ya? Apa? Bukan James Bond. Bukan. Outbound. Beda ya Pak ya? Beda. Tapi juga beda sama telepon. Telepon. Beda lagi itu tidak syar'i. Iya. Ini beda lagi, maaf mahasiswa. Ini mirip telepon ya. Besar. Silakan Pak. Ya. Jadi ketika kita jadi trainer outbound, kemudian kita merancangnya itu, ya pokoknya sepanjang ini game having fun. Ya. Tapi psikologi itu tidak demikian. Ya. Karena psikologi itu selalu berpikir tentang manfaat dan tanggung jawab itu mulai dari awal sampai akhir. Jadi rancangannya itu ya memang dirancang dari awal, tujuannya training ini untuk apa. Kemudian jika demikian berarti ada yang namanya penyusunan desainnya. Berarti urutannya seperti apa? Perencanaan di awal. Betul. Ya nanti game-gamenya juga akan seperti itu. Jadi tidak sekedar game yang pokoknya main game, having fun. Ya semuanya ini terukur, semuanya bertujuan, dan kemudian semuanya itu juga diakses apakah yang diberikan dalam training ini tercapai dan sesuai tujuan atau tidak. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya, betul. Itu salah satu wujud dari yang namanya tanggung jawab dan kepercayaan. Karena ketika kita di-hire untuk memberi training kepada perusahaan itu, ya berarti kita menunjukkan rasa tanggung jawab kita bahwa kita bisa dipercaya dengan memberikan apa yang kita berikan itu memang seperti seharusnya. Ya tadi yang dibeli klepon ya kita dapatnya harus klepon. Betul, gitu kan, betul. Ya? Jangan sampai yang diberikan klepon dapatnya Nogosari. Beda lagi. Beda lagi. Pak, ini sudah waktunya makan siang. Sebentar lagi Pak, kita mau makan siang. Pak Zainul ini trainer kita ini. Tadi ada pisangnya. Iya, sudah disiapkan telepon. Pak Zainul ini trainer ini menarik tadi yang dijelaskan oleh Pak Salis. Pernah punya hal-hal yang terkait dengan misalnya memberikan training begini yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh yang meminta jasa training kepada kita. Jadi memang kalau kita sebagai trainer, ketika kita melakukan training itu memang sebelumnya harus kita rencanakan gitu ya, dan harus tahu tujuannya untuk apa, sehingga desainnya nanti kan biar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sehingga nanti manfaatnya itu kan harus bisa didapatkan. Namun ketika itu semua tidak dilakukan, hanya sekedar seperti yang disampaikan oleh Pak Salis tadi, hanya having fun gitu ya, maka yang didapat ya tidak akan sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab kita sebagai seorang trainer. Itu juga pada akhirnya tidak relevan, tidak sesuai. Karena di situ kan pada akhirnya hanya sebatas itu aja ya, entertain aja ya, hanya hiburan, sehingga profesionalitas sebagai seorang trainer itu tidak terjaga gitu ya, sehingga tanggung jawabnya juga kurang bisa memberikan tanggung jawab seperti itu. Saya kira itu juga yang membedakan ya training kita dengan training-training yang dilakukan oleh yang bukan orang psikologi. Kalau di tempat-tempat rekreasi kan biasanya ada itu Pak, outbound itu mulai dari flying fox, kemudian
airsoft gun gitu ya. Dan itu dikatakan sebagai training. Padahal itu ya having fun. Kalau training di kita ya kita konsep ketika mereka akan Flying Fox sebagai tim misalnya, tujuan trainingnya adalah teamwork training atau teamwork management training, maka semua permainan itu ya harus diarahkan ke sana. Kemudian masing-masing anggota tim itu harus kita punya catatan asesmennya, begitu progresnya dari awal dia bermain Flying Fox sampai kemudian mungkin nanti ke permainan spider web, kemudian ke permainan airsoft gun-nya misalnya, kita harus tahu hal-hal apa saja yang nanti perlu kita catat, kemudian kita assess, kemudian diberi feedback biasanya. Sangat menarik kalau misalnya yang melakukan atau memberikan training itu adalah mahasiswa atau alumni psikologi, karena kita punya senjatanya tentang itu, dari kepribadian, dari diagnostik yang mungkin kita bisa ambil gitu Pak Salis ya. Jadi begini Bu, yang pertama ya, bisa saja mereka melakukan outbound itu dengan memberikan Flying Fox, spider web. Kita juga sama. Dalam outbound kita ada mainnya itu Flying Fox, ada spider web. Bedanya apa? Mereka hanya sebatas sudah selesai Flying Fox selesai. Sedangkan kita milih Flying Fox karena kita ada tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam Flying Fox. Ada catatan perilaku yang kita ada kemudian catatan tadi. Dan yang kedua, itu sebenarnya nanti tujuannya selain bagian dari menjaga kepercayaan itu juga melindungi kita. Contohnya begini, kita diminta memberi pelatihan tentang leadership. Kemudian kita rancang, namanya leadership itu indikatornya A, B, C. A ini nanti dicapai lewat game ini, B ini lewat game ini, C ini lewat game ini. Kemudian kita buat skalanya, kondisi leadership-nya seperti apa sebelum di awal, dan setelahnya apa. Nah nanti begitu pelaksanaan selesai, kok ada gugatan, dianggap kita wan prestasi, itu bisa jadi senjata kita di muka hukum. Ini loh, yang kita lakukan itu memang sudah sesuai dengan apa yang dimau, yaitu pelatihan leadership. Karena yang kita berikan ini dan hasilnya sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini. Nah ini jadi kembali ke tadi prinsip yang pertama, dengan adanya kode etik ini kalau kita mematuhi, yang mulai dari memberi manfaat, kepercayaan, tanggung jawab, itu akhirnya keuntungannya untuk kita semua. Untuk kita semua. Jadi memperkuat juga tadi kan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan secara psikologis dan perlindungan, baik kepada kita sebagai pemberi jasa maupun kepada orang lain sebagai pengguna jasa layanan psikologi. Betul Cikgu. Begitu ya Pak Salis. Ya. Betul Cikgu. Sudah mirip Cikgu ya. Iya, sangat mirip. Sering ada Upin-Ipin ini namanya. Iya, terima kasih. Saya jarang nonton Upin-Ipin. Nontonnya Kak Rus. Yang dilihat kalau Pak Salis Kak Rusnya. Oh iya. Atau Kalau Pak Salis siapa ini yang dilihat? Baik, sangat menarik tadi bahasan kita tentang fidelity and responsibility. Kita juga membahas tentang bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Jadi sebenarnya prinsip 1 dan 2 itu tadi yang sudah kita bahas kan bukan hanya sekedar karena kita orang psikologi saja, tapi diharapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pribadi pun sebisa mungkin menerapkan juga prinsip itu, karena kan juga kita bertetangga perlu gitu ya Pak RT. Betul sekali, sangat penting. Iya. Jadi itu sifatnya universal. Iya, universal betul. Jadi bisa dipakai di banyak segi dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan untuk yang prinsip berikutnya Pak Zainul. Ini kira waktunya makan siang. Belum ya? Sabar ditunggu. Iya. Terkait prinsip berikutnya tentang integrity nih Pak Zainul. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang prinsip ini Pak Zainul? Jadi seperti yang disampaikan tadi di awal, ini juga bersifat universal gitu ya. Jadi integrity ini juga sangat penting untuk kita sebagai seorang profesional gitu ya, agar kita juga dipercaya oleh masyarakat. Tanpa adanya integritas kita mungkin tidak akan bisa dipercaya oleh masyarakat kita. Dan salah satu poin penting yang menjadi psikologi dalam bekerja itu memang harus memiliki integritas itu. Tapi yang tidak bekerja di luar sesuai pesanan ya Pak ya, kita nggak kerja sesuai pesanan ya. Nggak boleh kerja sesuai pesanan gitu ya.
harus berbasis data hasil yang ada. Jadi inilah yang juga harus kita jaga, dan dengan begitu kita akan dipercaya oleh masyarakat. Karena tanpa ada integritas sebagai seorang yang bekerja dalam psikologi, maka kita tidak akan dipercaya oleh masyarakat, dan otomatis ya dengan sendirinya kita nggak akan punya klien begitu. Ya betul. Jadi sekali lancung dalam ujian maka tidak akan dipercaya selamanya, begitu ya Pak ya. Betul. Kita tidak bisa menerapkan juga prinsip-prinsip yang begitu. Jadi dalam integritas ini di dalamnya ada kejujuran juga ya Pak ya. Iya. Ada tanggung jawab juga di dalam integritas itu. Jadi meskipun apapun yang terjadi, godaan-godaan yang terjadi, bahwa kita harus memberikan data sesuai dengan apa adanya. Betul. Saya mau izin sebentar ya. Sepertinya ada telepon dari klien nih. Sibuk ini sepertinya Pak Zainul. Terima kasih Pak Zainul. Beliau adalah Pak Zainul. Dilanjutkan. ED3 Fakultas Psikologi. Terima kasih Pak Zainul. Nanti kami tunggu bergabung kembali. Dicarikan Bu Nirma biar nggak sepi. Oh sudah ada nih. Ya. Silakan masuk Bu Nirma. Nah ini. Karena tadi di dalamnya, silakan masuk Bu Nirma, kita tadi membahas tentang integritas, kejujuran, di dalamnya juga ada tanggung jawab bahwa kita harus memberikan misalnya itu hasil tes atau laporan asesmen yang lain itu harus sesuai apa adanya. Dan itu kan ada aturannya dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh yang berhak baca laporan, begitu ya Pak Salis ya? Betul. Jadi integritas itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, akarnya itu self awareness. Ya. Saya ambil contoh begini. Ya. Ini 3 contoh ya. Kebanyakan enggak? 3 contoh. Oh enggak. Nanti keleponnya lebih banyak lagi. Jadi. Nanti kalau begitu saya beri 4 kalau gitu. Ya, yang pertama misalnya contoh. Ini saya psikolog klinis ini. Ada tawaran job untuk mengerjakan anajab di suatu perusahaan. Proyeknya gede. Tapi saya sendiri sebenarnya basicnya itu nggak paham tentang itu, dan saya itu klinis bukan industri ya? Industri yang menguasai itu gitu. Ya mungkin ada pengetahuan industri yang sifatnya umum ya, terbatas, tapi kalau sampai anajab mungkin nggak. Tapi karena proyeknya ini besar, akhirnya kita tidak menolaknya. Yang terjadi adalah hasil yang kita kerjakan itu nggak terpercaya, nggak betul, hasilnya menyesatkan, akhirnya merugikan pengguna. Dan sebagaimana disampaikan Bu Indah tadi, orang juga akhirnya nggak percaya dengan saya lagi karena saya dianggap bahasanya sekarang kaleng-kaleng itu. Kaleng-kaleng, kacang-kacang ya. Betul. Termasuk yang tadi misalnya disampaikan Bu Indah ya, dalam hal membaca hasil, laporan psikologi. Membaca laporan psikologi. Di situ kita harus ada pemahaman. Ya. Kalau kita memang nggak memahami, ya berarti kita sebagai seorang ilmuwan psikologi atau nantinya jadi psikolog, tugasnya adalah menambah pengetahuan kita dengan terus belajar. Jangan kemudian karena di sini kita psikolog, diberi data, kemudian kita nggak pengen kelihatan malu, padahal kita nggak paham, kemudian kita interpretasi. Ini. Jadi kasusnya kayak yang pertama tadi, ya, atau bahkan ini. Niatnya bukan untuk keuntungan. Yang pertama kan uang, yang kedua kan karena untuk menghindari malu. Bisa saja gini, ada orang minta kita untuk menterapi anaknya, ABK mungkin anak berkebutuhan khusus. Saya empati, tapi saya ini sebenarnya tidak ahli sama sekali tentang per-ABK-an. Ya. ABK itu anak berkebutuhan khusus. Jadi istilah baru lagi ya. Karena saya ingin menolong, akhirnya saya membantu. Tapi yang terjadi bukannya malah lebih baik. Simpati jadinya. Iya. Tapi akhirnya malah tidak baik untuk anak itu sendiri. Karena treatment yang saya berikan itu sebenarnya tidak berdasar. Memang bukan seperti itu seharusnya treatmentnya. Kenapa kok bisa terjadi? Ya karena saya bukan psikolog yang ahli di bidang itu. Meskipun niatnya baik. Jadi niat baik saja dalam psikologi tidak cukup. Karena integritas itu berarti menjaga dari awal sampai akhir dapat dipercaya. Ya. Bu Nirma, selamat datang. Kita sedang membahas tentang prinsip umum yang ketiga, tentang integritas. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Salis bagaimana integritas itu, karena integritas ini penting, ternyata menyangkut kompetensi ya Pak Salis ya, menyangkut kompetensi kita. Bagaimana Bu Nirma? Ya, gini Bu Indah.
mungkin menambahkan dari contohnya Pak Salis nih, saat ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan ya yang diberikan, tetapi tidak memperhatikan peserta ini latar belakangnya seperti apa, gitu ya. Misalnya pun sama-sama psikolognya gitu, atau sama-sama psikolog klinisnya, tetapi ketika tidak punya dasarnya, seperti tadi dicontohkan tentang ABK, dasarnya tidak mendalami atau memahami betul tentang anak berkebutuhan khusus, sehingga mengambil mungkin les khusus kilat gitu ya untuk penanganan khusus singkat gitu ya, dan ternyata itu bisa dianggap bisa mampu gitu ya, kompeten. Nah, masalahnya kompetensi ini bukan sekedar sudah pernah kemudian punya sertifikat mampu pernah mengikuti seminar atau lain dengan pelatihan ya. Ketika pelatihan itu biasanya penilaiannya juga cukup pelit gitu ya. Biasanya kalau kita bisa memilih gitu narasumber yang betul-betul pelatih atau memberikan pelatihan, kemudian punya sertifikat untuk memberikan pelatihan tersebut gitu ya, nah itu akan lebih berbeda gitu. Tapi banyak sekali warga psikologi sendiri gitu ya, baik itu ilmuwan psikologi maupun psikolog gitu, yang menganggap dirinya kira itu bisa, ini kompeten bisa gitu. Nah, kompetensi ini akhirnya kita kan nggak nyampein kalau kita juga kaitannya sama jujur ya. Kadang-kadang kita nggak jujur, bisa nggak jalan ini? Bisa, pernah punya kasus ini? Punya, pernah gitu ya. Pernah, tapi kita nggak tanya lagi nih, ini keberhasilannya gimana? Sesuai atau tidak? Kepanjangannya seperti apa? Akhirnya ketidakpercayaan pada masyarakat kepada kita juga akhirnya menurun, karena tadi akhirnya nggak berhasil, atau ini gagal nih gitu, karena masyarakat kebanyakan ketika membutuhkan bantuan psikologis kan kepengennya instan, sembuh katanya, instannya sembuh gitu. Nah, kita kan bukan dukun gitu ya, cuma perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dan menunjukkan integritas kita sebagai ilmuwan psikologi ataupun psikolog. Ya, artinya penting bahwa di dalam integritas itu kita punya kompetensi-kompetensi, kemudian ditambahkan lagi, kalau saya menyebutnya flying watch. Apa itu Pak Salis? Jam terbang. Iya. Benar bahasa Inggrisnya. Keliru jamnya terbang kalau flying watch. Kalau flying watch jamnya yang terbang kan? Yang baik itu di pasar besar. Oh iya, mereknya itu. Enggak, yang di pasar besar itu lebih murah. Enggak, Pak? Apa? Iya. Nomor kontaknya. Oke, kita kembali ke flying watch ya. Jadi memang dengan ada kejujuran di situ, bukan karena semata-mata ingin menaikkan gengsi kita, ingin menaikkan status kita, tapi memang benar-benar kita memberikan data sesuai apa adanya dengan bahasa yang tadi mengedukasi, artinya memberi pengertian dan pemahaman kepada pengguna jasa layanan. Kita juga punya kompetensinya yang dibuktikan dengan banyak hal, kemudian kita juga punya jam terbangnya. Kalau di luar negeri, pengalaman yang baik itu bila sudah diperoleh selama 10.000 jam terbang. Jadi barulah seseorang itu dikatakan expert. Kalau masih kurang dari 10.000 jam terbang, belum kita sebut sebagai expert. Tapi sebagai praktisi saja iya, tapi bukan sebagai expert. Jadi penelitian di luar negeri itu yang dikatakan expert bila mereka sudah memiliki 10.000 jam terbang. Itu di semua profesi ternyata, baik itu pilot, kedokteran dan seterusnya, termasuk di psikologi. Jadi menarik membahas integritas, Bu Nirma. Berarti ini kuncinya dicari jam yang murah. Iya. Jadi jam yang 10.000. Iya. Mohon maaf mahasiswa, jangan salah paham ya. Tapi ini sedikit tambahkan ya. Yang disampaikan Bu Nirma tadi menarik tentang psikologi itu bukan dukun. Psikologi itu bukan ilmu dukun. Yang instan ya tadi. Betul. Karena psikologi itu evidence based. Jadi bagian dari integritas itu adalah evidence based. Maksudnya adalah apa yang kita lakukan, yang kita berikan, itu memang harus berdasarkan kajian yang sebelumnya sudah dilakukan bahwa itu memang valid. Ada bukti-bukti. Ada bukti-buktinya. Jadi tidak boleh kita itu melakukan berdasarkan ilmu koyoke. Asumsi. Tahu koyoke? Kalau kita pegel, dikasih koyo, betul. Ini yang lain lagi mahasiswa. Apa mereknya Pak biasanya? Salam tit. Mohon maaf ya. Jadi itu tadi misalnya contoh ya tadi sampaikan Bu Nirma, kita mau memberikan terapi, terus kemudian kita menciptakan sendiri, ya koyo iki apik, ya koyo iki bagus. Maaf Pak, mahasiswa kita dari berbagai belahan dunia. Koyo itu sepertinya ini cocok, ya hanya berdasarkan ide selintas kita sepertinya cocok, intuisi, dan kita berikan, itu nggak boleh, ya harus apa yang kita berikan, treatmentnya itu ini nih. Kenapa kita memberikan treatment ini?
karena sebelumnya kajian sudah menunjukkan bahwa seperti ini cocok untuk seperti ini, efektivitasnya begini. Ya. Itu juga bagian dari integritas. Ketika kita tidak scientific, maka ya sudah jelas nanti diri kita tidak dipercaya lagi karena dianggap tidak punya integritas. Yang lebih buruk adalah keilmuan psikologi atau profesi psikolog ataupun ilmuwan psikologi secara general juga tidak dipercaya. Betul, ya, karena tidak beda antara yang sekolah psikologi dan jadi psikolog dengan yang hanya sebatas pergi ke kuburan jadi dukun. Padahal kalau sebenarnya kadang lebih kaya. Itu dia, tapi ada barokah di situ. Ya, kita Universitas Muhammadiyah, Pak. Jadi memang prinsip integriti ini memang tadi berkaitan juga dengan prinsip yang pertama dan yang kedua ya Bu Nirma ya. Jadi semua prinsip-prinsip yang kita bahas tadi 1, 2, 3 itu memang mereka saling berkaitan, sifatnya general dan saling berkaitan. Meskipun tadi harapan masyarakat itu ketika mendekati kita, bahkan mahasiswa psikologi yang diangkut pun kalau kemudian ngobrol dan tahu psikologi itu pasti orang nganggapnya berarti sampai bisa baca. Iya, tolong ini tangan saya, gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang memang ekspektasi dari masyarakat. Harapan masyarakat itu kita bisa membaca segala hal. Padahal tadi kita melakukannya dengan evidence base. Saya biasanya basisnya kalau data, menghadapi situasi itu ya, misalnya ada yang di base gitu ya, menunjukkan tangan, coba dibaca dan kasih 10.000. Enggak, jawabannya saya tergantung. Ya. Kalau dia cantik ya, terus saya pinang Anda dengan bismillah. Baik, jadi ekspektasi dan pengetahuan masyarakat memang seperti itu kepada kita yang orang-orang psikologi ya. Oleh karena itu kita harus membuktikan bahwa kita bisa melakukan itu tapi dengan dasar-dasar saintifik tadi berdasarkan ilmiah. Jadi kuliah psikologinya yang benar ya, mulai dari semester 1 sampai selesai itu akan banyak sekali muscle knowledge yang berbeda-beda yang bisa kita pahami, tapi perlu effort. Sedikit Bu, yang tadi saya di awal integritas itu yang self awareness itu contohnya juga gini ya. Ya silakan. Kita tuh tahu bahasa Jawanya itu tahu papan, tahu panggon atau apa ya itu ya. Artinya bisa menyelesaikan diri ya. Bisa menyelesaikan diri, artinya selalu bisa menempatkan diri dan tahu batas-batasnya. Yes. Contoh ini tadi kita kadang guyon, bercanda. Kenapa ya? Karena konteksnya kita agar mahasiswa yang nanti lihat rekaman ini juga tidak terlalu tegang, ya kan? Artinya bisa lebih santai menerima. Tapi kita nggak boleh melakukan hal itu kemudian dalam proses misalnya ketika psikotes. Kemudian kita lagi intervensi terapi. Ya. Tetap harus jaga profesionalitasnya. Ya, meskipun itu teman dekat kita waktu psikotes ya kemudian tidak boleh kita berakrab-akrab ini karena itu nanti bisa menimbulkan tafsiran yang macam-macam oleh peserta tes yang lain misalnya seperti itu. Jadi, pernah punya pengalaman terkait dengan integritas yang tadi akrab-akrab kemudian bercanda pada situasi terapi mungkin Bu Nirma, terapi kepada klien yang mungkin ABK atau... Alhamdulillah nggak pernah, karena itu sudah bisa diterapkan gitu ya. Kalau saya sebagai psikolog klinis yang berpraktek dari awal pada saat kesepakatan, ketika psikolognya mampu untuk menunjukkan sikap yang baik, otomatis kliennya pun juga akan mengikuti sikapnya. Jadi misalnya pun anak-anak yang terbiasa, saya pernah punya klien yang dibawa oleh ibunya gitu ya. Ketika dia di dalam ruangan praktek saya, ibunya menyampaikan bahwa dengan rasa bangga bahwa anaknya adalah anak yang luar biasa nakal, gitu ya, yang luar biasa tidak tahu aturan, tapi menyampaikan dengan ekspresi wajah yang bangga dan bahagia, gitu ya. Apa yang terjadi pada anak yang tidak bisa duduk dengan tenang ini? Dia tarik jilbab ibunya, dia lepaskan jilbab ibunya, muka ibunya diludahin, dan dia melihat ke saya. Dia kan kepengen tahu ekspresi saya sebagai orang asing yang hari itu baru dia temui gitu ya, untuk melihat seperti apa. Ketika saya tetap duduk dengan tenang gitu ya, mengatur ekspresi kita tetap. Iya, padahal dalam hati ya Allah anak ini gitu. Banget, gitu. Tapi ketika kita mampu untuk mengekspresikan dengan tenang dan menyampaikan, ketika saya membiarkan ibunya ada nggak respon dari reaksi anaknya seperti itu. Ketika ibunya hanya bilang aduh terus dipukulin ibunya terus menerus, dan itu sudah waktunya saya untuk menghentikan. Karena saya yang punya ruangan gitu ya, saya yang punya ruangan, saya yang dominan di situ. Sudah cukup punya data-data juga. Iya, jadi Ade bisa tenang dulu, Ade bisa duduk gitu. Nggak mau, kenapa aku harus duduk? Karena ini ruangan saya, karena ini ruangan Bu Nirma.
Sehingga ketika Ade ada di dalam ruangan ini, Ade mau tidak mau harus nurut sama Bu Nirma. Diam, berhenti dia. Ya, dia tahu. Dia apa tahu, yang ini nyeramin dilakukan banget gitu. nih si ibu depan ini gitu. Enggak, tapi paling enggak saya ingin berbagi ketika psikolognya mampu untuk mengendalikan gitu ya situasi, suasana di situ, insya Allah klien itu akan mampu untuk mengikuti. Nggak mungkin dia melakukan kebalikannya atau apa adanya dirinya. Apa adanya dirinya disampaikan. Saya kok pemarah ya, saya suka miso seperti ini. Dia boleh dicoba, ditirukan, ya disampaikan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dia caranya gimana miso? Ada yang gitu yang berhenti. Jadi setiap kali ngomong itu mesti ada pisuannya. Pisuan itu miso itu memaki memaki-maki dalam tanda petik yang banyak ditit gitu ya. Harus bahasa Indonesia Bu Nirma, Iya. karena mahasiswa Dari kita berbagai belahan dari dunia. berbagai belahan Tapi dunia, kayak gini termasuk kan. dari dunia lain. Iya, tadi. Nggak kelihatan. Nah, masalahnya istilah ini kayaknya mudah banget kita browsing gitu ya. Nah, J titik itu banyak banget gitu depannya. Atau yang an itu titik-titik. Enggak, ini J aja. Kalau yang itu kan barusan ya. Oh iya, viral gitu. Nanti Pedating itu. Oh, tadi. Nah, ini J titik ini disampaikan dan itu parahnya ketika dia menunjukkan sama bapaknya. Emosi dong bapaknya. Iya, Setiap iya, kali iya. ketemu bapaknya dia jengkel. Dia selalu gitu, karena sebenarnya dia sulit untuk menghentikan, bukan karena gangguan tertentu, tapi rasa Baik. marahnya dia hanya mampu untuk melakukan seperti itu. Dan itu tidak dilakukan untuk menyumpahin saya atau memaki saya. Hanya dia menyampaikan bahwa saya seperti ini loh Bu, gitu. Gayanya seperti apa gitu dia sampaikan. Jadi tetap lagi kembali ke awal bahwa ketika kita mampu untuk mengendalikan gitu ya, dan otomatis si kliennya juga akan menyesuaikan diri dengan apa yang kita lakukan. Ya, semakin jelas bahwa memang di dalam integritas itu ada kompetensi, ada expertise, ada jam terbang, ya. Tadi scientific. Jadi itu Ada arahnya scientific berarti kuncinya base, satu tuh, Bu evidence Enda. base, ya. Kuncinya berarti satu. Iya. Psikolognya atau ilmuwan psikologinya harus tahu diri. Iya, betul. Harus bisa mengukur. Tadi Harus prinsip bisa yang pertama mengukur. tadi bermanfaat untuk orang lain, tapi dia juga tidak terlalu mengambil manfaat juga. Baik, sangat menarik ya. Tadi beberapa kasus sudah diceritakan oleh Pak Salis dan Bu Nirma terkait dengan prinsip-prinsip integrity. Prinsip yang keempat ini Pak, tentang justice, keadilan. Iya. Ini maksudnya keadilan kalau dalam laporan psikologi ini yang seperti apa ini ya? Pak Salis atau Bu Nirma nih? Monggo, Bu Nirma dulu mungkin. Baik. Mau bantu kertas Pak, bantu kertas gitu ya. Nah, kalau untuk di justice ini tadi karena ini bentukannya kaitannya sangat erat dengan integritas tadi ya Bu Endah gitu. Ya, Sehingga betul. di mana kita bisa memperlakukan klien kita dengan adil gitu. Memperlakukan klien kita dengan adil. Juga keadilan untuk kita gitu. Tidak keberpihakan tidak pada siapapun termasuk kepada kita. Jadi tahu batasnya gitu, di mana kita mampu mengatur gitu ya perannya masing-masing, kebutuhan masing-masing seperti apa. Ketika kita berpihak kepada diri kita gitu, wah ini kayaknya misalnya nih kliennya bayarnya kapan-kapan nih, kita udah tahu nih dari awal gitu ya, terus kita perlakukan seenaknya gitu. Oh jamnya 30 menit aja selesai ya, misalnya seperti itu. Karena nggak bayar, apalagi nyicil ya. Itu apalagi nyicil. Masyarakat kan ngelihatnya, wah itu mau bayar kayak nggak mau bayar atau bayarnya separuh, ada diskon mungkin ya gitu. Tapi kan akhirnya menimbulkan rasa tidak percayanya juga semakin kuat gitu. Karena apa? Karena merasa tidak diperlakukan tidak adil. Atau juga ketika kita memberikan banyak sih nggak cuma pelatihan, pelatihan webinar atau gitu ya. Ketika kita berpihak kepada siapa, kepada penyelenggara. Betul. Ketika dititip Membela yang bayar. membela yang bayar, Pak Salis. dititipin sama penyelenggara, nanti tolong disampaikan pesan-pesan berikut ini Iya, gitu. betul, pesan Ketika sponsor. kita sebagai narasumber baik itu ilmuwan psikologi maupun psikolog ya gitu, diberikan pesan-pesan sponsor tanpa kita paham betul tujuan dari pesan-pesan tersebut, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi apa yang kita lakukan hari itu juga percuma karena tidak akan efektif untuk mereka, tidak bermanfaat. Seperti itu sih kalau menurut saya Bu Eda untuk prinsip keadilan bagi ilmuwan psikologi dan psikolog. Artinya bahwa berkeadilan itu bukan hanya kepada para pengguna jasa ya Pak, tapi juga kepada kita sendiri sebagai pemberi jasa layanan psikologi. Apalagi ketika kita biasanya nih melakukan riset Pak ya. Ketika kita melakukan riset itu karena data yang kita minta banyak, maka dengan seenaknya tanpa memberikan inform konsen kita kasih dia misalnya skala yang kemudian berlembar-lembar begitu,
kemudian tanpa kita berikan dalam tanda petik penghargaan yang sepantasnya kepada yang memberi kita data tersebut. Begitu Pak. Iya. Jadi kalau prinsip yang pertama kesejahteraan itu, kalau boleh saya ini ya, kembali ke prinsip yang pertama. Ya, itu kaitannya kan dengan empatik. Betul. Empatik. Jadi dasarnya kita bisa memberi kesejahteraan pada lingkungan itu memberi manfaat ketika kita punya empatik. Sedangkan yang keempat ini kaitannya dengan justice, itu akarnya kalau menurut saya itu pada respect. Ya, respect dalam artian kita menghargai siapapun itu. Entah klien kita itu, betul, klien kita itu pejabat, entah klien kita itu orang jelata, entah klien kita itu yang datang wangi, entah klien kita itu yang datang, maaf, kadang kan kalau orang psikotik apa-apa kan ya ada ini ya. Ya, itu keadilan itu ya berangkat dari awal dari respect itu tadi, kita hargai semuanya sama. Nah, tidak kemudian yang satu lebih baik dalam pelayanan dibanding yang lain. Betul. Itu juga adil namanya. Keadilan itu juga masuk dalam prinsip justice itu. Betul. Ya. Jadi terkait dengan kembali ke tadi yang basicnya itu memberi manfaat, termasuk misalnya kayak tadi penelitian atau apa. Boleh nggak kita membocorkan data penelitian kita kepada orang yang pihak yang tidak semestinya, apalagi kalau tanpa persetujuan ini apa dari responden itu juga berarti kita tidak adil. Ya, tidak adil. Makanya saya pernah kuliah kode etik ini membahas ada di YouTube itu juga ya, ada channel yang dia istilahnya menampilkan bagaimana dia dengan orang-orang yang schizophrenia itu. Oh ya. Ya. Itu ada di Solo atau dia memang penyayang orang-orang begitu. Ya. Tapi ini ada anak muda yang dia pakai buat channel yang isinya tentang orang-orang schizophrenia inilah. Ini istilah baru ya, schizophrenia. Ya. Nanti di googling apa sih itu schizophrenia. Nah, itu ditanya saya, itu bagaimana Pak dalam pandangan Pak Sandi? Saya jawab, ya pertama kembali kalau kita bawa ke prinsip-prinsip umum itu tujuannya untuk apa sih buat itu? Kalau tujuannya misalnya dia menaikkan viewers agar dia jadi ini, nah itu berarti salah. Manfaatnya untuk pribadi dia saja, bermanfaat untuk pribadi. Iya, tapi kan tidak akhirnya merugikan orang lain. Tidak justice kepada. Betul. Akhirnya juga tadi tidak justice pada si yang dia tampilkan, misalnya. Makanya di sini terkait juga dengan integritas, mulai dari yang pertama, ketika dia ini sambil dengarkan azan ya, azan. Ketika dia merekam itu sudah minta izin belum ke yang bersangkutan? Ketika yang bersangkutan itu atau ke keluarganya, betul dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan, berarti sudah minta belum ke keluarganya? Karena bayangkan contoh kecil saja. Ini kita rekam sekarang tanpa ada persetujuan atau apa, atau persetujuan hanya ditanya mau nggak ke orangnya, padahal orangnya tidak mampu memberi persetujuan. Terus nanti tayangan ini kan bisa ditayangkan umum dan bisa bertahan 10 tahun misalnya. Tidak akan di take down selama tidak ada yang. Iya, lah ternyata orangnya 3 bulan kemudian sembuh, ya kan? Jadi ada cap negatif. Betul, lah dia kan jadinya malu seumur hidupnya, terstigma seumur hidupnya. Atau misalnya waktu ini ditayangkan ternyata keluarga nggak tahu kalau itu direkam, tetapi tetangga sekitar tahu kalau yang direkam itu anggota keluarganya ini. Akhirnya kan juga jadi malu. Hal-hal seperti ini yang harus kita benar pikirkan dari awal, karena ketika kita tidak empatik, tidak memberi kesejahteraan, tidak punya integritas kan, berarti kita tidak minta persetujuan dan sebagainya tadi. Akhirnya kita tidak justice. Tidak bisa berkeadilan. Tidak bisa berkeadilan. Oke. Prinsip justice kalau menurut hemat saya akarnya itu tadi, kita benar-benar harus respect pada semua orang. Ya. Tidak membeda-bedakan klien kita, karena bagaimanapun kita yang di profesi psikologi ini kan sebenarnya kita lulus dan di ijazah kita sebagai profesi psikologi itu kan hanya disebutkan kita profesinya psikolog. Sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan bahwa saya klinis, saya pendidikan dan industri kan begitu. Tidak seperti itu sebenarnya. Artinya apa?
kita terbuka untuk semua klien, tapi kemudian kita menyadari kemampuan kita itu di mana, sehingga bisa memberikan pelayanan yang tadi bermanfaat, integritas, dipercaya dan berkeadilan, tidak memandang siapa. Kalau kita tidak menerima dia bukan karena kita tidak suka, tapi memang karena itu bukan ranah kita, sehingga kita bisa berikan kepada teman-teman yang lebih expert di bidang itu, begitu ya Pak Salis. Dan ingat kita juga di bawah sumpah profesi nanti jadi psikolog ya. Kalaupun nggak jadi psikolog, setiap kali kita wisuda itu selalu ada sumpah wisudawan juga. Sumpah sarjana ya. Dan itu berlaku di universal dimanapun. Yang isinya secara umum adalah ya kembali sama seperti itu tadi. Yaitu bisa memberi kesejahteraan, menjunjung tinggi keadilan, menjaga integritas misalnya. Bisa dipercaya. Justice ini juga punya keterkaitan ini dengan prinsip yang kelima tadi. Prinsip yang kelima itu adalah kita menghargai hak asasi. Ya kan? Dan hak asasi manusia ini termasuk dia berhak untuk diberikan layanan seperti apapun kondisinya, apakah dia sedang schizofren, apakah dia sedang gaduh gelisah gitu ya, hanya kemudian kita yang harus tahu nih batas-batasnya, kan begitu Bu Nurma? Betul Bu Endah, kita tahu diri itu tadi betul. Kalau saya sampaikan tadi kita tahu diri, jadi kita juga paham bahwa apabila kita memang tidak bisa melakukan prinsip pertama untuk kesejahteraan klien, ya alangkah baiknya kita stop untuk membantunya secara langsung gitu. Kita bisa refer gitu ke teman kita atau ke rekan sejawat kita yang memang jauh lebih mampu dan punya kompetensi di situ. Dan itu lebih menjaga integritas daripada kita meneruskan treatment sementara kita sebenarnya tidak mengerti. Nah, yang jadi masalah Bu, kadang-kadang gitu ya klien tidak mau tidak mau dialihkan kepada yang lebih ahli. Saya sudah kadung jatuh cinta. Dari awal saya sampaikan ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi ada keterbatasan kemampuan yang saya miliki misalnya, yang saya miliki, di mana saya yakin rekan sejawat saya ini mempunyai kemampuan lebih. Coba dihubungi dulu, gitu ya, dihubungi dulu kira-kira, karena kadang-kadang faktornya faktor cocok nggak cocok, cocok nggak cocok. Nah itu jadi permasalahan juga. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk menjaga, yaitu tadi integritas tadi ya Pak Salis ya. Jadi kalau kita tahu diri, kita tahu integritas kita, batasan-batasan kita gitu, kita tetap menyampaikan, tetap kekeh memegang prinsip-prinsip itu, insya Allah dampak negatifnya juga nggak bakalan muncul. Tapi ketika kita paksakan, ini dampak buruknya nggak cuma sama klien aja, tapi juga pada diri psikolog itu sendiri. Ketika nanti akhirnya akan melakukan hal yang sama berulang-ulang, sehingga nanti ngefeknya juga ke rasa kepercayaan gitu masyarakat terhadap profesi kita. Profesi psikologi secara umum tadi yang kita bahas ya Pak ya, karena ada perilaku 1-2 orang oknum kemudian bisa mencoret integritas dan semua, termasuk harkat dan martabat kita sebagai orang psikologi juga mungkin akan terlukai juga. Bahkan harkat dan martabatnya klien pun itu kan juga harus kita junjung tinggi juga ya Pak Salis ya, apalagi bila kasus-kasusnya dalam tanda petik seperti yang diceritakan tadi schizofrenia, itu memang kan kasus-kasus yang dalam hal ini kadang dalam jangka waktu tertentu dia bisa sembuh, kemudian dia melihat jejak-jejak digital yang seperti itu ya bisa mengganggu harkat dan martabat yang bersangkutan. Begitu. Ada ini Pak penjelasan tambahan mungkin terkait dengan menghargai hak asasi dan harkat martabat manusia secara umum ini. Kesannya kadang kita menganggap sepele, padahal itu sangat penting sekali ya, karena nanti menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita. Semisal ambil contoh tadi, dimulai dari yang menjaga hak asasi itu adalah ketika misalnya nggak usah ngambil yang terapi ya, training misalnya. Ketika kita diminta memberi training, bagian dari hak asasi klien itu adalah mendapatkan apa yang memang dia mau untuk kita training. Jangan sampai misalnya ambil contoh, dia minta training untuk kerjasama kelompok dan leadership misalnya. Kemudian kita merancangkan sebuah training yang di situ tujuannya adalah untuk membangun konsep diri. Beda lagi. Ya. Akhirnya apa yang kita berikan itu menjadi salah.
Nah, itu berarti resepnya nggak sesuai. betul. Kalau istilah Berarti itu kedokterannya. tidak hanya sekedar tentang integritas saja, tapi juga berarti kita telah melanggar hak asasi dia untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia mau. Apa yang sebenarnya dia inginkan, Betul. dia harapkan. Betul gitu dari ya. kita. Oke. Informed consent juga sama. Informed consent. Ya, jadi persetujuan pada setiap orang yang mau The kita jadi. briefing. Betul, itu harus kita berikan. Lakukan. Ya. Meskipun untuk anak kecil, kalau misalnya dia tidak mampu memberikan, ya berarti keluarganya. Dan ini bukan persoalan nanti kan bisa diurus, nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Juga tidak ini juga mengatakan bahwa ini nggak perlulah gitu Oh, ya, iya. konsen, persetujuan, Ya, itu haknya penjelasan klien, itu itu kan haknya klien. Iya, kadang-kadang nggak perlulah, kita sudah saling tahu sama tahu, padahal Ya. bagi kita itu adalah evidence based yang Ya. nantinya bila terjadi sesuatu maka itu akan menjadi bukti-bukti yang memperkuat hal-hal Ya. yang kita lakukan, termasuk di dalam training. Biasanya sebelum kita melakukan training, kalau orang psikologi itu ada training need analysis-nya. Ya, Jadi betul. seperti apa sih yang dibutuhkan? Kebutuhannya. Jangan-jangan yang menurut kita butuh, menurut dia tidak butuh, kan percuma juga. Ya. Resepnya jadi nggak sesuai. Ketika kita tidak melakukan itu semua, Mhm. ya, kaitannya dengan hak asasi manusia, berarti secara sadar Ya, kita menganggap dia bukan sebagai manusia. betul. Tidak sebagai Manusia yang punya manusia hak untuk mendapatkan, diminta izinnya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kita menganggap dia lebih rendah derajatnya daripada ya, kita. sebagai benda artinya. Betul, Ya. yang bisa kita perlakukan apapun sesuai Semau keinginan kita. Oke. Sangat menarik pembahasan kita dari awal tadi, Pak Salis. Oh, menarik ya? Iya, sangat Yang menarik. tertarik apa yang Ada tertarik? teleponnya tadi kan, ada pisang tadi, Bu Nirma. Mudah-mudahan ini mahasiswa kita bisa paham nih tentang Ya. prinsip-prinsip umum di dalam kode etik. Jadi ada 5 prinsip tadi yang kita bahas, mulai dari beneficence and non-maleficence, kemudian fidelity and responsibility, kemudian integrity, justice, sampai yang terakhir human right and dignity. Jadi menghargai hak asasi dan harkat martabat manusia. Bila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Pak Salis, Salis Yuniarti PhD, selaku pemangku mata kuliah. Mungkin tadi belum Kode diperkenalkan. etik, iya. Ya. Kemudian bisa menghubungi juga Ibu Nirma Yulidia, MPSI, selaku pemangku mata kuliah kode etik juga. Atau kepada saya, Enda Kurniawati, juga selaku pemangku mata kuliah Ya. kode etik. Jadi Gitu. kita trio wek-wek adalah pemangku mata kuliah Mata kuliah kode etik kita, trio kwek-kwek. Ada tambahan atau salam-salam pesan-pesan begitu kepada para mahasiswa baru ini, Pak Ya. Salis dan Bu Nirma? Ya. Pesan saya, mempelajari kode etik itu mungkin terasa kayak membosankan ya. Jadi bagi yang memang dari awal tidak ada niatan pengen mendalami psikologi. Tapi kalau bagi yang pengen benar mendalami psikologi, kode etik itu sangat basic sekali, sangat penting sekali ya. Karena nanti ke depan bukan hanya ketika sudah lulus jadi sarjana ya, Ya. selama proses jadi mahasiswa itu sudah akan mengikuti kode etik itu. Karena nanti waktu kuliah, waktu mengambil data, misalnya tugas observasi, Mata kuliah, betul, tugas observasi. Nah, ketika kita mengobservasi sudah minta izin belum? Misalnya seperti itu kan hal yang kecil tapi penting gitu. Jadi benar-benar mohon istilahnya dinikmati, diperhatikan ya. Dipahami. Betul, dipahami. Kemudian dalam misalnya menyimak, misalnya kayak hari ini tadi ya diambil yang penting-penting. Soal guyonan. Semuanya daging kok Pak ini tadi. Betul, Semuanya ya. daging, jadi harus dikunyah. Kayak Gusman Mardigu ya. Oh, iya. Semuanya daging ya. Jadi yang soal kelepon-kelepon tadi nggak usah diambil, apalagi yang kelepon tidak syariah. Tidak syariah. Nggak Itu usah bercanda. diambil. Apalagi yang kaleng-kaleng itu juga tidak perlu diambil. Bu Nirma, silakan. Iya, saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Salis, bahwa ini satu hal yang perlu adik-adik mahasiswa baru nih ya, kan baru semester 1, begitu masuk sudah Kode etik. Punya kode etik. dari kode etik psikologi gitu ya. Kode etik aja berat banget. Mungkin kalau menurut saya mungkin di awal mereka menganggapnya bukan membosankan Pak, tapi berat banget Nggak, loh ya mempelajari kode Nggak etik. paham untuk apa. Untuk apa? Iya. Tapi percayalah gitu ya bahwa ketika Anda semua saat ini
menyimak dengan sungguh-sungguh, ini akan betul-betul bermanfaat dan ini nggak akan pernah lepas sepanjang nanti Anda menjadi keluarga di dalam keilmuan psikologi. Paling nggak minim kan ilmuwan psikologi ya Pak, dan itu akan terus digunakan, memberikan ataupun tidak memberikan layanan psikologi kelak, tapi itu pasti akan tetap digunakan. Jadi rugi banget kalau misalnya sekarang niatnya naik turun atau nggak niat sama sekali untuk mengikuti, karena ini luar biasa ada kemudahan gitu Pak ya, untuk pembelajaran tidak mesti harus bukunya ini gitu. Ini luar biasa ada kemudahan untuk mahasiswa untuk mempelajari banyak hal, sehingga manfaatkan gitu ya momen ini, kesempatan ini di mana Anda semua mempelajarinya di semester 1 ketika baru masuk itu punya waktu yang lebih panjang gitu selama berkuliah di sini untuk memperdalam apa itu kode etik psikologi. Gitu Bu Enda. Jadi semangat dan harus semangat. Mama Dede ada pesan? Iya, pesan saya karena tadi kode etiknya bisa di-download, tapi kalau mau beli silahkan, bentuknya seperti ini. Ibu Ketua Majelis, Ibu Majelis. Iya, karena ini memang harus dimiliki, tidak boleh tidak, baik dalam bentuk soft maupun hardnya, soft copy-nya maupun hard copy-nya. Jadi seandainya sudah mendownload yang gratis, maka silahkan untuk di print out, atau kalau tidak mau ya silahkan di googling saja di mana ini bisa dibeli. Bahkan di toko-toko yang itu nggak boleh, itu juga sudah dijual buku kode etik ini Pak Salis dan Bu Nirma. Jualan juga enggak? Tidak bisa pesan ke saya. Terima kasih Pak Salis dan Bu Nirma atas ulasan-ulasan